المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعزائي المستمعين أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا مع البرنامج التعليم من بعد. معكم الآن على الهواء مباشرة أخوكم في الله سفيان الصافي. أعزائي المستمعين ما زلنا مع سورة البقرة في الجزء الثاني. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Janganlah kalian mengatakan bahwa orang yang mati, orang yang gugur di medan perang fi sabilillah adalah mati. Mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, tapi kalian tidak mengetahuinya. Kalian tidak merasakannya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ayat ini menunjukkan bahwa fadilah ya orang yang mati di medan perang jihad fi sabilillah li'la'i kalimatillah. Tentu ini jihad bukan sembarang jihad, tapi jihad semata-mata li'la'i kalimatillah. Bukan jihad dalam fitnah, bukan jihad dalam membela golongan, bukan jihad dalam membela suku, bangsa dan lain sebagainya, tapi jihad membela agama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, semata karena menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tentu fadilahnya, keutamaannya adalah sangat besar ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu tahta zilalis sayf. Al-jannah tahta zilalis sayf. Artinya surga itu di bawah naungan pedang. Artinya orang yang meninggal di medan perang karena dalam rangka jihad fisabilillah, maka dia adalah surga alasannya. Nah, bisa mengatakan janganlah kalian mengatakan bahwa orang yang meninggal di medan perang dalam rangka jihad fisabilillah itu adalah mati, tapi mereka hidup. Tentu hidupnya bukan seperti hidup kita, hidup alam barzakh, hidup alam yang lain. Ya, mereka mendapatkan kenikmatan di sisi Allah sesuai dengan alamnya mereka. Tentu tidak sama dengan alam kita di alam dunia ini. Min fawaidil ayat, di antara faedah ayat ini satu, annahyu anil qawli bi annal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Wa hadha yashmalul qawla bil qalbi wal i'tiqad. Ya, bahwa ini larangan ini berlaku bagi apa itu larangan untuk mengatakan di lisan atau mengatakan di dalam hati. Jadi bisa saja orang tidak mengatakan di lisan tapi atau mengatakan tidak mengatakan di lisan tapi di hatinya dia nggak percaya, ini tidak. Jadi qaulul qalbi wa qaulul lisan. Ya, bahwa kita meyakini bahwa mereka hidup. Tentu kehidupan yang sesuai dengan alam mereka. Tidak sama dengan alam dunia. Karena kalau alam akhirat atau alam barzah itu bukan lagi alam dunia. Ya. At-tambi alal ikhlas, ini juga bahwasanya dalam perang itu betul-betul ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah. Bukan karena bukan perang agar disebut pejuang atau disebut pahlawan atau disebut pemberani, sama sekali tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berjihad agar supaya kalimat Allah tauhid itu adalah yang di atas, maka dia berada di sisi sabilillah. Ya. At-tambi al-ikhlas, jadi semata-mata orang ikhlas, ya. Bukan untuk disebut pejuang atau yang lain, ya. Jadi banyak sekali ya orang-orang itu dalam rangka keluar berperang tapi niatnya bukan itu. Ya, jadi bukan niatnya untuk menjadi bukan niatnya agar kalimatullah itu di atas, tetapi supaya dia disebut pejuang, supaya disebut pahlawan dan lain sebagainya. Itu tidak termasuk dalam ayat ini. Min fawaidil ayat isbatu hayati syuhada. Nah, ini juga menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwa kita meyakini adanya kehidupan, ya, adanya kehidupan yang bahagia bagi para syuhada. Ya, bagi para syuhada tentu kehidupan di alam barzakh
tidak sama dengan kehidupan kita di dunia ini. Ya. Wa nahnu la na'lamu kaifiyah, kami tidak tahu bagaimana ciri-cirinya, bagaimana sifat hidup itu tidak. Tapi kita meyakini bahwa itu ada. Ya. Bahwa itu ada. Kemudian anna sawaballahi subhanahu lil 'amil ajal wa a'la wa dzalika li anna syahid 'arada nafsahu lil maut ibtigha'a sawabillah fasabahullah. Jadi balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan jihad ini sangat besar sekali. Ya, jadi balasan Allah bagi orang yang jihad itu sangat mulia dan sangat besar karena memang mereka pantas menerimanya. Karena seorang yang syahid itu betul-betul menjual dirinya, ya, menjual dirinya dalam rangka ya, ibtigha amardatillah, dalam rangka berharap ridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang lain Allah berfirman, inda rabbihim yurzaqun. Mereka diberi rezeki, mereka diberi hadiah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isbatul hayatil barzakhiyah, ya. Ini juga ayat ini menunjukkan bahwa ada namanya alam barzakh, ya, atau alam kubur, ya, bukan alam akhirat. Ya. Nah, sebagian orang itu tidak percaya dengan alam barzakh ini. Ya, maka kita sesuai dengan ayat ini bahwa ada namanya alam barzakh atau alam akhirat. Alam barzakh bukan alam akhirat, sebelum alam akhirat. Ya. Termasuk juga isbatu na'imil qabri. Nah, bahwa di ayat ini juga menunjukkan keyakinan adanya namanya nikmat kubur, ya, sekaligus juga adanya azab kubur, kan gitu. Karena sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW, ada nikmat kubur, ada azab kubur, juga ada namanya fitnah kubur. Ya, fitnah kubur itu adalah pertanyaan dua malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Itu fitnah kubur namanya, atau namanya adalah pertanyaan dua malaikat. Anna ahwal al-barzakh alamul ghaib. Sekali lagi bahwa keadaan di alam barzakh itu ada keadaan gaib. Jadi alam gaib tentu kita tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Di alam barzakh itu ada alam gaib yang kita yakini keberadaannya, tetapi mengenai bagaimana keadaannya, bagaimana sifatnya dan seterusnya, itu kita tidak ada ilmu tentang itu. Kita hanya diberitahu oleh Allah bahwa alam itu ada. Alam barzakh itu ada. Ya. Kemudian selanjutnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ini berkaitan dengan musibah atau ujian yang akan menimpa setiap manusia. Wala nabluwannakum, kata Allah. Sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu ujian dari rasa takut al-khauf, wal ju' lapar, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta benda, wal anfus, kekurangan jiwa, artinya kekurangan anggota keluarga, was samarat, dan juga kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, tapi beritakanlah berita gembira kepada orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabat musibah, yaitu orang-orang apabila mereka ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini adalah milik Allah dan kami juga pasti akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, memang yang namanya kehidupan itu tidak lepas daripada ujian. Ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sini dengan takkid, ya, penekanan 4 ini. Wallahi lanabluwannakum. Ya, jadi ada lamut takkid, kemudian nunut taukid. Ya, jadi ada 3 penekanan bahwa itu pasti terjadi.
ya itu pasti terjadi. Ya, jadi bisa jadi orang diuji dengan rasa takut, diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan kelaparan, dan diuji dengan meninggalnya orang-orang yang dicintai, al-anfus itu pasti. Ya, dan setiap manusia pasti akan diuji dengan ini. Salah satu daripada ujian-ujian ini, atau mungkin 2 atau 3 daripada ujian ini, pasti orang akan mengalaminya. Al-ju', ya, al-ju' itu artinya hulul batan, artinya kekurangan makanan di dalam lambung atau dalam perut. Ya. Bisa jadi, ya, bisa jadi ju' ini adalah tidak adanya makanan di dalam perut, atau tidak ada makanan yang bisa dibeli, ya, untuk membeli makanan, bisa jadi. Jadi alju, jadi ju itu kalau bahasa Arabnya adalah perut kosong. Nah, perut kosong itu bisa jadi karena tidak ada makanannya, ya, atau tidak ada biaya untuk beli makanan. Nah, itu juga menyebabkan perut kosong. Atau yusabul insan bimarad, atau orang ditimpa sakit perut. Ya. Jadi dia nggak bisa makan sehingga perutnya kosong. Nah, ini semua termasuk ujian. Jadi apa namanya? Tidak ada makanan. Yang kedua, tidak ada biaya untuk beli makanan, atau ditimpa penyakit perut sehingga meskipun ada makanan tapi perut nggak menerima. Atau orang biasa sakit lambung. Ya, itu termasuk juga itu. Jadi bisa saja orang itu karena oleh apa namanya? Resep dokternya, anjuran dokter supaya tidak makan ini, makan itu dan sebagainya. Saya kira kita pasti mengalami itu. Jadi tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Ini termasuk ujian itu. Ya, artinya ada masalah dalam lambungnya sehingga tidak menerima semua makanan. Nah, ini termasuk ujian itu. Itu namanya termasuk ju' itu. Jadi keadaan lambung tidak normal. Nah, itu ju' itu ujian. Masuk di dalam ini. Wa naqsim minal amwali wal anfus, ya. Al anfus itu jiwa. Al arwah, al amradil fattaka allati tahliku bi umam misut-ta'un, ya. Termasuk, ya, al anfus di sini ujian kematian yang tidak normal, ya, atau dalam jumlah besar umpamanya seperti, ya, COVID ini ujian, atau taun, pes dan sebagainya, kolera dan sebagainya yang menyebabkan kematian dalam jumlah yang besar, itu juga termasuk ujian. Naqsi minal amwal, ya, artinya meninggalnya jiwa-jiwa yang kita cintai. Samarat atau buah, ya, kekurangan buah. Nah, di akhir wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada orang yang bersabar. Siapa itu? Ini ya. Alladzina idza asabatum musibah. Apabila mereka ditimpa dengan ujian-ujian tadi, ya, apa itu kekurangan, kematian, semua ditimpa dengan hal-hal yang tadi, ya. Mereka hanya mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi mereka berkata itu. Jadi mereka mengucapkan dalam hatinya dan diucapkan di lisannya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Min fawaidil ayat ibtila'ul ibad bima zakarallahu minal khawf, bahwa ujian dari Allah itu pasti terjadi, ya, daripada salah satu daripada perkara-perkara ini, rasa takut, ya, kekurangan apa namanya, perut kosong dengan sebab yang tadi saya sebutkan itu, naqsinal amwal, kekurangan harta, bisa jadi dicuri, ya, mobilnya dicuri, atau mungkin uangnya dicuri dan sebagainya, ujian. Dan juga kekurangan keluarga, al-anfus, ya, orang dicintai meninggal, putranya meninggal, bapaknya meninggal, istri suaminya meninggal dan sebagainya, as-samarat dan juga buah, ya. Nah, semua ini adalah ujian, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika manusia atau jika kita umat Islam selalu membaca ayat ini, mengingat ayat ini, jika kita terjadi suatu bencana dalam diri kita, keluarga kita, maka kita ingat wala nabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat, maka kita akan bisa menanggung, kita bisa akan menahan
Kita bisa akan bersabar karena Allah menjanjikan di akhir itu orang yang bersabar. Ya. An-nas yang kasimuna indal masa'ib ila qismain. Jadi manusia itu dalam menghadapi musibah itu terbagi dua. Pertama sabir, yang kedua sakhit. Ya. Sabir itu artinya sabar, kebalikannya adalah sakhit. Sakhit artinya tidak sabar. Ya. Man radiya falahur ridha. Barang siapa bersabar, maka baginya adalah keridaan dari Allah. Wa man sakhita, barang siapa yang sebaliknya tidak sabar atau jengkel atau dongkol, marah dan sebagainya, falahu sakhat. Maka baginya juga sesuai dengan sifatnya, ya. Jadi sakhat itu adalah al-ghadab, ya, ada ridha dan sebagainya. Nah, jadi ada dua manusia. As-sabru 'alal masaibi wajib. Faqad zakara al-ulama anna lil-insani inda musibati arba' maqamat. Nah, kemudian manusia itu ya ada 4 tingkatan, ya, 4 tingkatan ketika terjadi musibah. Kalau tadi 2 keadaan, tapi sekarang 4 tingkatan. Yang pertama maqamus sabr. Pertama adalah sabar. Itu wajib. Yang kedua ar-ridha. Ya, ridha bisa disebut dengan rela, ya. Sunnah alal qaulir rajih. Ya, jadi dia dianjurkan untuk rela. Wal farqu bainahu bainas sabr anna sabir yatajarra mararat as-sabr wa yashqu alaihi ma waqa walakinahu yahbisu nafsahu an as-sakhat. Amma ar-radi fa innal musibah barida ala qalbihi alam yatajarra mararat as-sabr. Apa bedanya antara sabar dengan ridha, dengan rela? Ya, dia mengatakan ada sedikit perbedaan. Kalau sabar itu dia menahan diri untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh. Ya, tapi dia menahan diri untuk melakukan atau untuk merespon suatu bencana dengan hal-hal yang tidak boleh. Jadi, nah, tapi bisa jadi di dalam dirinya belum lepas, ya, belum lepas, masih ada ketidakrelaan. Ya, tapi dia menahan diri betul. Nah, tapi kalau orang ridho, musibah itu dingin saja. Jadi dingin saja itu ridho itu. Musibah itu dingin saja. Hatinya pun juga lapang. Jadi kalau orang sabar bisa jadi dia menahan diri, tapi barangkali hatinya belum puas. Ya. Nah, kalau ridho itu sudah lapang hatinya. Fainal musibah barida ala qalbihi. Ya. Barida ala qalbihi. Jadi hatinya itu dingin. Ya. Bahwa akmal halam yang sabar, dia lebih tinggi dibanding sabar. Kemudian al-maqamus salih syukur. Nah, jadi subhanallah, ditimpa musibah malah dia bersyukur. Ayaskurullah ala musibati. Dia bersyukur atas adanya musibah ini. Kok bisa? Kaifa yashkuru ala musibah? Bagaimana orang disebut orang bersyukur atas musibah? Al-jawab menuju. Ya. Anna yansibaha ila ma huwa a'zam minha. Fayansibu musibatad dunya ila musibatid din. Ya. Dia ketika orang itu bersyukur ketika ditimpa musibah, mungkin dia menisbahkan atau membandingkan musibah yang ada pada dirinya dengan masalah duniawi ini dengan musibah dalam masalah agama. Ya. Tentu musibah dalam tentang masalah agama itu lebih tinggi. Ya, lebih berat dan itu lebih berbahaya dibanding musibah dalam sifat duniawi. Ya. Kemudian atau orang itu bersyukur ketika ditimpa musibah karena yahtasibul ajra alal musibah. Karena dengan adanya musibah ini dia berharap, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersyukur. Nah, jadi kita tidak boleh menyalahi ketika orang ditimpa musibah malah dia bersyukur. Nah, itu tadi. Karena dia membandingkan dengan musibah dalam masalah agama. Seandainya yang menimpa itu adalah musibah di bidang agama, tentu musibah duniawi ini lebih kecil. Nah, maka dia bersyukur. Atau dia bersyukur karena dia membandingkan dengan seandainya musibah itu dibanding di akhirat. Ya, dan memang insya Allah kalau orang sudah ditimpa musibah, ya, di dunia dari dosa yang sama dengan
maka dia insya Allah dia tidak akan ditimpa lagi diberi musibah lagi di akhirat. Ya. Nah, yang kedua, dia dengan adanya musibah ini dia berharap adanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita tahu bahwa musibah bagi seorang mukmin itu ibaratnya adalah pahala atau penebus dosa kan gitu. Seperti kata Rasulullah SAW. Jadi dalam hadis Nabi SAW itu Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada musibah yang menimpa seorang muslim apapun musibah itu ya, kecuali kata sampai duri kata Rasulullah. Sampai duri yang mengenai kaki seorang muslim. Kecuali itu adalah penebus dosanya sebelumnya. Jadi kalau kita sudah tahu hadis-hadis seperti ini, maka insya Allah semua yang terjadi pada kita dari musibah-musibah ini, kita bisa bersabar, kita bisa ikhlas, kita bisa rela. Ya. Karena itu tadi jaminannya dari Allah Subhanahu Wa Taala sangat besar sekali. Kemudian al-maqamur rabi, tingkat yang keempat adalah as-sakhat, itu tadi yang dongkol, jengkel dan sebagainya. Nah, ini yang tidak baik, bahwa muharram, bahkan bisa termasuk dosa besar. Apalagi jika dia sudah meratap, sudah marah-marah, tidak ikhlas dan sebagainya. Nah, ini bahaya. Rasulullah mengatakan, laisa minna man darabal hudud. Bukanlah dari golongan kami orang-orang yang biasa memukul-mukul wajah karena tidak puas, karena meratap, karena tidak puas dengan kepergian seseorang dan sebagainya. Atau merobek-robek baju. Atau berteriak-teriak dengan teriakan jahiliyah. Nah, ini namanya as-sakhat. Jadi ada 4 kata para ulama. Ada 4 tingkatan ya orang itu di hadapan musibah. Pertama as-sabr, kedua ar-ridha, ketiga as-syukur, keempat as-sakhat. Ya. Paling sabr ini wajib ini. Kalau ridha itu sunnah. Nah, kalau syukur juga ya sunnah juga. Nah, kalau yang terakhir as-sakhat itu haram. Nah, kita nanti bisa melihat diri kita ketika terjadi musibah, apakah ini saya sabar, apakah saya ini ridha, apakah saya ini syukur, atau apakah saya ini as-sakhat. Ya. Jadi 4 tingkatan. Min fawaidil ayat, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-busyra lis-sabirin, berita gembira bagi orang yang bersabar tadi. Wa minha anna min simatus sabirin tafidu amri Allah. Faedah lagi bahwa di antara ciri khas orang yang bersabar itu adalah menyerahkan urusannya kepada Allah. Ya, termasuk dalam hatinya juga. Walsinatum. Jadi menyerahkan urusan Allah kepada Allah secara kalbu dan juga secara lisan. Ya, secara kalbu dia meyakini bahwa Allah pasti akan membalas, bahwa Allah akan mengganti. Ya, kemudian di lisannya dia mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi Bapak Ibu, ucapan innalillah wa inna ilaihi raji'un itu sebetulnya itu mencakup ya semua musibah. Biasanya kan kita membaca ini hanya ketika kita kehilangan orang dicintai atau kehilangan nyawa orang yang kita cintai, umpamanya itu saja. Tapi kalau kita kehilangan mobil atau kita kehilangan harta benda atau kita kena penyakit, nah itu kita tidak mengatakan itu. Padahal sebetulnya sama saja itu. Itu semua ungkapan yang kita ucapkan atau yang diucapkan oleh orang yang bersabar ketika ditimpa musibah apa saja yang saya sebutkan tadi itu sama. Artinya kita juga mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Umpamanya suatu ketika di antara panjenengan kehilangan mobil di parkir atau di mana gitu. Nah, terus innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Innalillah wa inna ilaihi raji'un itu ungkapannya. Jadi itu mencakup semua. Ya, apa itu kehilangan mobil, apakah itu kehilangan harta, apakah itu kena musibah, penyakit dan sebagainya. Ya. Masyru'iyat hadzal qaul. Jadi syariatkannya doa ini diucapkan ya ketika kita ditimpa musibah dan ada sunnah melengkapinya. Jadi di dalam hadis Nabi ada sambungannya itu yaitu Allahumma ajurni fi musibati
wa akhlif li khairam minha. Ini ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa menghafal doa ini ketika kita terjadi musibah apa saja ya, kehilangan apa saja, kehilangan orang dicintai, kehilangan barang yang dicintai, ditimpa musibah dan lain sebagainya. Nah, kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian sambungkan ini dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala dengan musibahku ini. Wa akhlif li khaira. Dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Masya Allah, ini doa yang sangat bagus. Sangat bagus sekali. Doanya sangat bagus. Ya, sangat bagus sekali. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala karena musibahku ini. Dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Bayangkan itu doanya luar biasa. Ini dari Nabi SAW dan hadis sahih. Ya, akhrajahu Muslim ya. Hadis sahih akhrajahu Muslim. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, yang diawali dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jika nanti ada yang mau minta, nanti saya bisa kirim lewat grup ya. Lewat Mbak Febri atau siapa. Nanti saya kirimkan doa ini. Jadi lanjutan daripada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minna. Jadi ini diucapkan oleh orang yang bersangkutan yang kena musibah itu. Ya, jadi keluarganya yang meninggal dan sebagainya. Nah, ini kenapa Rasulullah memberi doa ini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarkan doa ini kepada Ummu Salamah. Ini ada kisahnya ternyata. Jadi doa ini mujarab ya, doa ini artinya sangat mujarab dan terbukti. Ya ini kisahnya begini Bapak Ibu. Kisah Ummi Salamah radhiyallahu anha, anak kanat tuhibbu zaujaha ibnu ammiha Aba Salamah. Jadi Ummu Salamah ini sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau punya suami namanya Abu Salamah. Yang notabene sepupunya juga ya ibnu ammiha Aba Salamah. Mahabbatan syadidah. Ummu Salamah ini sangat mencintai suaminya, Begitu mendengar bahwa suaminya itu gugur di medan perang, walamma mata ya. Wa kana Nabi qad haddasa bi hadzal hadis. Ya. Jadi dulu sebelum suaminya itu meninggal, jadi beliau pernah diajari oleh Nabi doa ini. Allahumma jurni fi musibati akhlif li khairan minha. Nah, ini kisahnya nyata ini. Jadi Ummu Salamah radhiyallahu anha sebelum beliau menjadi istrinya Rasulullah, beliau dulu pernah punya suami Aba Salamah namanya. Nah, Aba Salamah ini adalah suaminya Ummu Salamah itu sangat dicintai. Jadi Ummu Salamah ini sangat mencintai suaminya, tiba-tiba meninggal. Ya, meninggal di medan perang. Nah, kemudian Ummu Salamah ini selalu baca doa ini. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, fakanat tufakkiru fi nafsiha wa taqulu man yasiru khairan min Abi Salamah. Ya. Jadi dia baca doa ini yang diajar oleh Nabi SAW dulu. Nah, kemudian beliau berpikir siapa lagi yang lebih afdal dibanding Ummi Salamah itu? Dibanding Abi Salamah itu. Karena memang biasanya wanita itu kalau mencintai seorang laki-laki itu suaminya itu biasanya menyanjungnya, mungkin mengatakan bahwa tidak ada lagi yang paling mulia dibanding dia. Saya kira itu wajar ya, itu manusiawi ketika menganggap bahwa suaminya adalah orang yang paling baik dan sebagainya, kan itu wajar. Nah, Ummi Salamah juga demikian. Nah, ketika meninggal suaminya, hanya dia berpikir, dia kan doanya kan gitu tadi, berilah ganti lebih baik darinya kan gitu. Kemudian dia pikir dalam hati itu, kira-kira siapa yang lebih afdal, siapa yang lebih baik dibanding Aba Salamah, suami saya. Ternyata dia nggak tahu ya. Nah, dia mukmin kan, orang man yasiru khairan min Abi Salamah wa hiya mu'mina fi nafsiha annama qalahu Nabi haqqun. Tapi dia meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi itu hak. Allah akan mengganti yang lebih baik darinya kan. Nah, lakin la tadri man huwa. Tapi dia tidak tahu Ummu Salamah ini siapa yang lebih baik lagi dari Abu Salamah. Wa ma kan yahulu fi fikriha anna Rasulullah sayakunu hadzal khalq. Dia tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa Rasulullah akan menjadi yang lebih baik daripada Abu Salamah.
tentu ya menjadi istri Rasul kan luar biasa itu. Nah, inilah contohnya ini. Jadi Ummu Salamah ini selalu membaca doa ini dan Allah mengabulkan doanya dengan mengganti Abu Salamah dengan yang lebih baik yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Mukminin akhirnya nanti dia menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contoh ya betapa doa ini adalah mustajab. Doa ini adalah mustajab karena ini doa diajarkan oleh Nabi kepada beliau dan ternyata terbukti ya terbukti itu. Fakhlafallahu la khairam min zawjiha. Maka Allah mengganti baginya untuk Ummu Salamah adalah orang yang lebih baik daripada suaminya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, fa idza qala al-insanu mu'minan muhtasiba ajrahullahu fi musibatihi. Ya, barang siapa yang mengatakan atau mengucapkan doa ini ketika dia ditimpa musibah dan dia yakin betul bahwa Allah akan mengganti, maka Allah akan mengganti sesuai dengan kasusnya Ummu Salamah. Seperti dalam kasusnya Ummu Salamah ini. Fa iza qala al-insanu mu'minan muhtasiba ya ajarahullahu fi musabir. Dan siapa yang mengatakan doa ini dengan ikhlas dan percaya dan meyakini ya kebenarannya, apalagi ini doa dari Rasulullah SAW, fa akhlafallahu khairan minha, maka Allah akan mengganti yang lebih baik darinya. Ya, bisa jadi kita kehilangan mobil. Nah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kehilangan barang berharga yang kita cintai. Nah, itu tadi kita ridho atau sabar. Kemudian kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan salawat dari Tuhannya dan kasih sayang dan rahmah dari Tuhannya, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Siapa mereka tadi? Orang bersabar tadi itu. Jadi orang yang bersabar itu dari musibah itu, orang yang bersabar dari musibah itu akan mendapatkan salawat dari Tuhan. Salawat dari Allah dan rahmah dari Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Apa yang dimaksud dengan salawat di sini? Ya, kata para ulama, ikhtilafal ulama fi ma'naha. Ma makna salawat? Apa yang dimaksud dengan salawat dari Tuhan? Walakin asahul aqwal annal murada huwa as-sana'al alaihim fil mala'il a'la. Yang dimaksud dengan salawat dari Tuhan di sini adalah pujian Allah di antara para orang-orang malaikat yang tertinggi. Artinya orang yang bersabar tadi akan dipuji oleh Allah, namanya disebut oleh Allah di antara para malaikatnya di sana itu. Nah, ini maksudnya. Jadi salawat artinya adalah orang yang bersabar dan mengucapkan innalillah ditambah lagi Allahumma ajurni fi musibati, mereka itu akan dipuji oleh Allah, namanya disebut-sebut namanya oleh Allah di antara para malaikat tinggi. Ya. Allah yusni ala haula fil mala'il a'la raf'an li zikrihim, sebagai tanda bahwa mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga rahmah dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada rahmah, ada salawat, ada rahmah, ada pujian. Ya, ada mengatakan ada atful am alal khas. Atful am alal khas. Ya. Jadi salawat itu lebih khusus, kalau rahmah lebih umum. Ini namanya atful am alal khas. Ulaika humul muhtadun, dan mereka orang yang mendapat petunjuk. Fawaidul ayat. Ya. Bayanu hikmatillah azza wa jalla fima yabtali bihi ibad. Artinya hikmah, ya, penjelasan tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala di dalam dia memberi ujian kepada seorang hamba. Jadi di antara hikmah ujiannya ini tadi. Ya. Aminna idzamu sawabis sabar. Di antara hikmah ayat ini adalah besarnya pahala atau balasan orang yang bersabar.
ulaika alaihim salawat. Jadi kata-kata ulaika itu sudah menunjukkan kata tinggi. Ya, ulaika mereka itulah berarti tempatnya tinggi. Ya, jadi izamu thawabis sabr, besarnya balasan bagi orang yang bersabar. Kemudian isbatu rahmatillah. Ayat ini pula kita ambil pahami bahwa Allah bersifat rahmah, ya, sifat hakikiyah. Yarhamu may yasha min ibadihi. Allah akan merahmati, ya, Allah mengasihi, akan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki dari antara hamba-hambanya. Amin asari husul nikmat, antara bukti-bukti atau tanda-tanda orang mendapat nikmat itu adalah apa? Di antara orang mendapat rahmat dari Allah itu adalah husulun ni'am. Ya, ketika seorang mendapat kenikmatan, wan difa'an naqam, dan dijauhkannya dia daripada bencana. Wa minha as-sana 'ala sabirin, dan juga pujian bagi orang-orang yang bersabar. Pujian bagi orang yang bersabar, ya. Kesabaran itu memang pahit, ya. Jadi orang bijak mengatakan as-sabru kas-sibri murrun fi mazaqatihi lakin awaqibahu ahla minal asal. Sabar itu ibaratnya getah pohon yang pahit. As-sabru kas-sibri, ya. As-sabru kas-sibri. Murrun, sangat pahit di lidah. Sangat pahit. Ibaratnya getah pohon. Walakin awaqibuhu, kata orang bijak, tetapi balasannya dari kesabaran itu adalah ahla, lebih manis daripada madu. Allah, ya. Lebih manis daripada madu. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Waman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Ya, ini sebetulnya ayat ini berkaitan dengan keyakinan, ya, keyakinan di zaman dahulu, keyakinan terjadi pada zaman jahiliyah, ya, pada zaman jahiliyah, yang berkaitan dengan manasik haji, ya. Jadi kita tahu bahwa manasik haji itu, ya, ada memang itu tetap seperti itu sejak zaman Nabi, sejak zaman Ibrahim. Ada yang dikesampingkan, ada yang diselewengkan, ada yang dikurangi, dan ada yang ditambahi. Nah, itu. Jadi ketika zamannya Ibrahim itu seperti yang kita lakoni sekarang, tapi kan umurnya kan melalui tahapan-tahapan, melalui periode-periode yang ribuan tahun, ya. Jadi ketika masa Ibrahim mungkin hajinya, tawaf sa'inya masih, ya. Tapi ketika meninggalnya Ibrahim, ya, ada Ismail, ya, mungkin dilanjutkan oleh Ismail. Nah, mungkin setelah beliau meninggal kan ada jeda ketika ribuan tahun sampai zaman Rasulullah, berarti kan di situ tadi perubahan. Terjadi perubahan-perubahan dalam tata cara haji ini. Ada yang dikurangi atau ada yang ditambahi atau dicampuri dengan hal-hal yang bukan dari haji. Nah, ketika di zaman jahiliyah ini, di zaman sebelum Islam, ya toh, kaum Ansar ini kan sudah sering mereka haji, ya, mereka sering tawaf dan sa'i. Nah, ketika mereka sa'i sebelum Islam ini, orang-orang Ansar, ya, waktu itu mereka melihat bahwa di Jabal Safa ini itu juga dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, tapi di sana ada sembahan-sembahan itu. Demikian halnya di Marwah juga ada sembahan-sembahan yang dilakukan oleh Quraisy, ya, kaum jahiliyah Quraisy. Nah, ketika sudah Islam, ya, ketika sudah Islam, ya, sudah menguasai Mekah, kan baru nanti kan ada syariat haji. Nah,
orang-orang Ansar ya ketika mereka berhaji ya bersama Abu Bakar itu mereka enggan melakukan ini lagi karena mereka mengatakan jangan-jangan itu adalah warisan daripada jahiliyah itu. Nah, karena itu waktu mereka sebelum masuk Islam mereka lakukan itu, tapi di situ kan ada benda lain di situ di Bukit Safa dan Bukit Marwah ini yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Nah, sehingga mereka merasa enggan untuk melakukan ini. Nah, kemudian turunlah ayatnya mengatakan bahwa tidak masalah itu. Ya, itu sa'i ya, Jabal Safa dan Marwah yang tempat sa'i itu sah ya. Hanya orang kafir dulu, orang Quraisy dulu itu menambahi patung-patung di situ. Nah, itu maksudnya. Sehingga menjadi tenanglah kaum Ansar ini bahwasanya itu tidak apa-apa. Nah, dengan turunnya ayat ini. Jadi sesungguhnya Safa dan Marwah itu ada termasuk syiar di antara syiar Allah. Maka barang siapa yang berhaji atau berumrah maka tidak masalah. Mereka melakukan tawaf di situ, berkeliling di situ. Nah, Oman tatawwa khaira, barang siapa yang berbuat baik, fa innallaha syakirin alim, maka Allah akan maha ya berterima kasih dan maha mengetahui. Nah, ini sebab turunnya ayat ini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu memang tawaf dan sa'i itu kan termasuk amalan haji dan umrah. Amalan haji dan bahkan itu masuk rukun ya. Rukun haji dan rukun umrah ya. Bedanya kalau haji kan ada Arafah, ada Mina, ada Muzdalifah, ada Jamarat, ada menyembelih dan sebagainya. Kan itu. Itu yang haji. Kalau umrah kan tawaf, sa'i, tahallul selesai. Ya, dia tidak ada Arafahnya, tidak ada Muzdalifahnya, tidak ada Minanya, tidak ada lontar jumrahnya, tidak ada menyembelihnya. Ya, tapi tawaf sa'i sudah. Tawaf sa'i tahallul. Nah, sehingga para ulama mengatakan bahwa termasuk rukun umrah itu ya ini tadi. Jadi tawaf di sekitar Ka'bah, kemudian sa'i ya. Sa'i itu artinya berlari kecil antara Jabal Safa dan Jabal Marwah. Nah, ini kisahnya itu sampai turun ayat ini. Ya, Jabal Safa dan Jabal Marwah, dan itu sekarang sudah masuk ya di dalam Masjid Nabi, Masjid Haram ya. Dulu waktu awal-awal Islam ya itu di luar. Memang saya Jabal Safa itu di luar masjid. Nah, sekarang udah dimasukkan karena perluasan itu tadi. Bahkan tingkatannya bukan lagi satu tingkatan, itu malah sampai 4 kalau nggak salah sekarang. Jadi tingkat Safa sa'i tingkat 1, sa'i tingkat 2, sa'i tingkat 3, nah sampai sa'i tingkat 4 itu. Nah, itu karena memang pengembangan karena kebutuhan tadi. Ya. Kalau hanya mengandalkan satu tingkat, maka manusia nggak cukup. Tempatnya nggak cukup karena manusia jutaan. Maka pemerintah Saudi beristihad untuk menambah waktu untuk sa'i ini, menambah tempat untuk sa'i sehingga bisa menampung jamaah yang jumlahnya sangat besar ini ya. Meskipun di antara kita atau jamaah Indonesia mungkin ada yang kurang sreg ya dengan adanya penambahan itu ya, karena mereka merasa ini bukan asli kan gitu ya. Jadi kalau menurut hemat kami sah saja itu ya karena memang kebutuhan ya. Nah, mungkin kalau seandainya kalau kita bisa kita bisa enggak sreg ketika di lantai bawah itu kosong. Nah, lantai bawah kosong kok naik ke atas. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi orang itu kurang sreg ya. Nah, tapi kalau memang di bawah ini sudah penuh berjubel manusia jutaan ya, maka tidak ada salahnya kita naik ke lantai 2 ya untuk melakukan sa'i ya. Jadi saya kira yang pernah ke Masjidil Haram, yang pernah umroh atau haji itu pasti tahu itu ya bahwa tempat sa'i sekarang itu sudah bertingkat, juga tawaf juga demikian. Tawaf juga sama, itu ada 3 atau 4 tingkat itu ya. Nah, yang tempatnya dekat Ka'bah itu namanya mataf. Itu namanya mataf asli, itu yang tempat Ka'bah yang di lantai dasar itu, di lantainya Ka'bah itu namanya. Kan ada nanti di sampingnya lantai 2, lantai 3 sampai lantai 4 ya. Jadi maksudnya adalah
Kalau panjenengan itu melakukan umroh dan di lantai dasar itu masih kosong ya ngapain naik ke atas gitu. Dan mungkin kalau sudah penuh di bawah baru naik ke atas itu barangkali bisa diterima. Jadi tawaf ya, sa'i dan tawaf. Min fawaidil ayat Bapak Ibu, masyru'iyatut tawaf baina Safa wal Marwah. Nah, dianjurkannya sa'i atau tawaf atau keliling antara Safa dan Marwah, dan ini termasuk rukun haji dan rukun umrah ya. Wa huwa ruknun aw wajib aw sunnah ya. Jadi eh, kalau orang itu melakukan tawaf umrah ya toh, tawafnya kalau dia melakukan itu umrah sunnah ya dia ikut hukumnya itu ya. Kalau dia melakukannya itu adalah dalam rangka umrah murni ya mereka dia ikut asalnya ya. Dan memang Bapak Ibu terkait dengan umrah ini para ulama berselisih pendapat memang apakah umrah itu wajib atau tidak ya. Nah, karena memang amalan umrah itu masuk dalam amalan haji, itu tidak bisa diragukan. Jadi semua amalan umrah masuk dalam amalan haji. Ya. Nah, samratul khilaf ya, jadi faidah daripada khilaf ini ketika seorang umpamanya mengundung antrian haji atau enggak sempat haji karena memang enggak ada biaya haji. Tapi biaya umroh ada. Karena selisihnya memang jauh ya. Kalau haji mungkin sampai puluhan juta, mungkin sampai 60, 70 juta ya. Tapi kalau umrah kan enggak sampai, paling hanya 25, 30, berarti ada biaya. Nah, saya nanya jenengan itu ada biaya untuk umroh dan tidak ada biaya haji, apakah jenengan wajib umrah? Kalau saya wajib umroh. Ya, sekali lagi ini para ulama belum berselisih pendapat tentang apakah umrah itu wajib apa enggak. Yang selama ini kita yakini bahwa haji betul sekali setahun. Nah, pertanyaannya apakah umrah juga demikian? Nah, ini dia. Maka kalau panjenengan mungkin ya menunggu masa haji itu masih sangat lama, apalagi antrian itu bisa puluhan tahun, apa salahnya panjenengan itu daftar umroh? Itu lebih afdol kalau menurut saya. Apalagi umur ini kan tidak bisa kita tahu ya. Barangkali dalam masa penantian haji ternyata di tengah perjalanan ya la samahullah qadarahullah kita dipanggil. Apalagi umur barangkali sudah kepala 6, kepala 7, kepala 5. Nah, maka tidak ada salahnya panjenengan sekarang umroh itu saya kira itu lebih bagus ya. Lebih bagus itu. Apalagi di antara para ulama juga ada yang mengatakan bahwa memang umroh itu juga wajib. Allah berfirman wa atimul hajja wal umrah. Sempurnakanlah manasik hajimu dan manasik umrahmu. Itu ada disebut dua hadis itu. Ada haji, ada umrah. Wal wawu yaqtadil mughayarah. Dan wawu kalau ada wawunya itu berarti berubah. Jadi lain haji, lain umrah. Nah, ini diantara dalilnya orang yang mengatakan bahwa umrah itu wajib juga seperti haji kalau memang ada biaya. Ini ada khilaf di antara para ulama. Di antara yang saya tahu, di antara para ulama yang mengatakan bahwa umrah itu wajib adalah Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah. Ya, beliau mengatakan bahwa umrah itu wajib juga seperti halnya dengan haji jika memang sudah mampu. Maka itu tadi usulan saya, jika mungkin di antara kita ada yang sudah daftar haji tapi haji masih sangat lama, karena memang sangat lama, apalagi ada COVID seperti ini, bisa menunggu puluhan tahun, ya, maka tidak ada salahnya jika panjenengan itu daftar umroh, apalagi kalau biayanya sudah cukup, umpamanya seperti itu. Kemudian sekali lagi bahwa sa'i, ya, sa'i itu adalah rukun umroh dan rukun haji. Karena siapa yang meninggalkan tidak bisa diganti dengan dam, ya, tidak bisa diganti, maka dilakukan maka batal. Jadi barang siapa yang tidak sempat sa'i maka dia batal hajinya, batal umrohnya, maka diganti tahun depan. Ya. Itu sa'i ya, sa'i antara Safa dan Marwah, berangkatnya satu, pulangnya satu.
Ya, ini penting sekali. Kalau tawaf kan harus 7 kali full, ya, 7 kali full. Adapun sa'i satu naik apa namanya ke marwahnya satu, baliknya dihitung satu berarti 2. Nah, min faidil ayat anna tawaf bis safa wal marwah min ta'atillah. Jadi bahwa tawaf atau berlari dari kecil dari safa dan marwah itu adalah termasuk ketaatan, ya. Anna ta'ata khair, ya, bahwa ketaatan itu adalah baik. Man tatawwa khaira. Ai la raiba anna ta'ata Allah subhanahu wa ta'ala khair. Bahwa melakukan suatu ketaatan kepada Allah itu adalah merupakan suatu kebaikan bagi yang bersangkutan. Isbat ismi syakir, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara namanya adalah syakir. Ya Allahu syakirun alim, ya. Nah, isbatul alim ismalillahi taala. Asy-syakir juga ismullah subhanahu wa taala. Jadi boleh kita mengambil nama Abdul Syakir itu boleh. Atau namanya Abdul Alim itu boleh. Isbat sifatul syukur wa sifatul al-ilm. Ya. Dengan adanya ism asy-syakir, maka dengan sendirinya ada sifat syukur. Adana ismullah asmaul husna namanya al-alim, berarti Allah juga punya sifat al-ilm, itu mengetahui. Tapi dalam Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang hadir di sini, yang ada mendengar ini, yang belum pernah menginjakkan kakinya di tanah suci, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rezeki dan kesehatan yang baik sehingga bisa melakukan perjalanan ke sana, baik itu dengan jalur umrah atau jalur haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan semua kepada kita kelapangan rezeki dan kesehatan, sehingga dan juga kepada kita, kepada keluarga kita dan keturunan kita dan keluarga kita, barangkali semuanya bisa nanti menginjakkan kakinya di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimis sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam. Allahumma rzuqna sihhata wal afiyah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma asli auladana, Allahumma asli syababana, Allahumma asli azwajana, Allahumma asli banatina, Allahumma asli syabbal muslimin, Allahumma asli syababal muslimin, Allahumma asli syabbatil muslimin, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nas'al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram wa ziyarata masjid nabika al-masjid an-nabawi al-madinah al-munawwara. Ya qawi ya aziz innaka razzaq. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.